Oh maaf, ini tadi ternyata nyebut nama belum ke video. Diulangi dong, boleh diulangi. Agar saya ingat namanya siapa aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari jenjang kemahiran terampil dengan nama kelompok Paten Kali. Nama anggota kelompok kami, saya sendiri bernama Aina Molina dari MIN 33 Aceh Utara. Saya bernama Aslinda dari MIN 5 Aceh Timur. Saya Mutiafi dari MIN Tampak. Saya Putri Ayu dari Mustafa. Saya Ibu Nasriah dari MIN 33 Aceh Utara. Jadi tadi kelompok 4 kami ini mendapat video dengan judul Atu Belah Betangku. Jadi di sini ceritanya ada di sebuah desa, ada sebuah keluarga kecil yang terdiri dari ayah, ibu, si sulung dan si bungsu, ya kan? Jadi ayahnya untuk mencari makan harus ke ladang. Makanannya berupa lauknya yaitu kijang dan belalang. Sebelum pergi, ayahnya berpesan kepada ibu untuk menjaga lumbung karena di sana ada belalang. Tapi hari ini ayah ingin ke kebun atau ke ladang untuk mencari kijang. Tetapi pada hari itu si sulung sudah kelaparan. Dia meminta makan kepada sang ibu. Ibu meminta si sulung untuk bersabar dulu, menunggu ayah pulang untuk membawa kijang, ya kan? Tetapi si sulung tidak mau mendengarkan. Dia tetap meminta, ibu aku lapar, katanya, ya kan? Akhirnya ibu tolonglah goreng belalang itu. Ibu pun menuruti kemauan si sulung. Selanjutnya ibu berpesan kepada si sulung, tolong ambil belalang yang ada di lumbung, tapi jangan lupa tutup pintunya, ya kan, agar dia tidak terbang. Tetapi apa yang terjadi? Si sulungnya lupa menutup, akhirnya belalang-belalangnya terbang. Pada sore hari atau pada selanjutnya ayahnya pun pulang untuk tapi tidak mendapat hasil berupa kijang maupun belalang. Akhirnya ayahnya meminta menggorengkan belalang, tapi ibunya memohon maaf karena belalangnya pun sudah habis terbang gara-gara si sulung. Tetapi ibu tidak menceritakan kepada itu karena sulung. Tetapi ayahnya marah besar, mengusir ibunya dari rumah karena marah, nggak ada makanan lagi. Terus ibunya pergi dan bersender di sebuah batu belah. Rupanya batu belah itu batu yang bisa menelan orang bersedih. Karena ibu tuh sedang bersedih, akhirnya ibu itu ditekan oleh batu belah. Anaknya menyesal si sulung itu dan berjanji akan melindungi adiknya seperti pesan ibunya sebelum pergi. Itulah review ataupun resume dari cerita video Atu Belah Betangku dari Aceh. Selanjutnya untuk soal kedua yaitu membuat pertanyaan yang sesuai dengan kategori kami yaitu terampil yang akan dijelaskan sama Mutiafi. Jadi dari cerita resume tersebut kami mendapatkan 3 tugas. Yang pertama membuat 5 item pertanyaan, yang kedua membuat peta mapping, dan terakhir mendapat kelompok. Jadi di sini kami membuat pertanyaan 4 item yang sesuai jenjang kami kemahiran. Pertanyaan pertama, cerita Aku Belah Betangkup merupakan salah satu jenis dongeng. Kemudian pertanyaan yang kedua, seandainya kamu menjadi tokoh si sulung, apakah kamu akan jujur kepada ayahmu? Pertanyaan ketiga, sebutkan alur cerita Aku Belah Betangkup. Pertanyaan yang keempat, apa pesan yang dapat diambil dalam cerita Aku Belah Betangkup? Kemudian satu lagi pertanyaan yang mengantar ke jenjang di atasnya atau perlu ruang rekreasi. Pertanyaan yang kami buatlah sebuah cerita dongeng atau legenda dari daerahmu. Nah, selanjutnya yang kedua membuat mapping yang akan dijelaskan oleh Ibu Putri Ayu Novitasari. Ya, saya shoot. Oke. Nah, ini mind mapping kami. Oh, mind mapnya ya. Oke, ya, jelaskan. Baiklah, saya akan menjelaskan mind mapping dari cerita Atu Belah Betangkup. Jadi di sini pertama
Ya nggak apa-apa ya. Atu Bola Bertangkup. Ini di tengah-tengah ini merupakan ceritanya supaya ini kan untuk memudahkan siswa. Jadi Atu Bola Bertangkup sengaja saya buat di tengah. Setelah itu dimulai dari asal ceritanya berasal dari Aceh. Setelah itu ada tokohnya, ada ayah, ibu, si sulung dan si bungsu. Setelah itu ada latar tempat yaitu sebuah pedesaan. Setelah itu ada buruan, hasil buruan yang diburu oleh sang ayah. Ada belalang dan kijang. Setelah itu ada penyesalan si sulung dengan menggantikan sosok ibu untuk menjaga sang adik. Setelah itu ada watak tokoh ayah pemarah, ibu rela berkorban, watak tokoh si sulung pelupa. Setelah itu ada pesan yang sesuai dengan isi cerita Atu Bola Bertangkup, tidak patuh terhadap perkataan orang tua dan tidak sabar. Setelah itu akan dilanjutkan oleh Ibu. Yang ketiga, tulis pendapat kelompok mengenai teks tersebut diberikan untuk jenjang kemahiran terampil. Temukan kelebihan dan kekurangannya. Menurut kelompok kami, cerita ini tidak kurang cocok diberikan untuk jenjang kemahiran terampil. Kelebihan, cerita jelas, dan kekurangan, cerita tersebut durasinya terlalu cepat. Alur cerita menonton kurang kaya. Hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia paparan dari kelompok kami, kelompok Paten Kali. Sebelum kita tutup dari kelompok kami ingin mengutarakan yel-yel seperti yang tadi. Salam admin. Yes. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.